Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Naam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Bahkan nikmatnya itu kalau kita coba untuk menghitung-hitungnya kita tidak akan mampu, ya. Sehari saja coba kita berusaha untuk menghitung nikmat tersebut, kita nggak mampu. Coba dari kita bangun tidur misalnya, bahkan dari sebelum ketika kita tidur juga, dan sampai seterusnya, apa-apa saja nikmat yang sudah kita dapat dari Allah, seluruhnya nikmat yang tidak terhitung, karena banyaknya nikmat yang kita rasakan. Maka kita harus senantiasa memuji Allah dan harus senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Namun bersyukur bukan hanya di lisan, namun juga di hati dan juga di seluruh anggota tubuh. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Perhatikan, kita masih membahas tarikhul fikih dan kita berada pada masa sahabat. Yang sedang kita bahas adalah siapa sahabat-sahabat yang terkenal dengan berfatwa dan fikih dan fatwanya, yang kita sampaikan bahwa ada di antara mereka ada yang banyak terkenal, banyak fatwanya. Ada yang di antara mereka sedang-sedang saja, ada yang sedikit. Ini sudah kita bahas kemarin. Dan juga sudah kita bahas siapa sahabat-sahabat yang gencar menyebarkan agama ini. Maksudnya apa? Mereka yang terkenal paling banyak menyebarkan agama ini, mengajarkan agama ini, karena mereka ahli di dalamnya, menyebarkan agama ini dan fikih. Yang kita sampaikan bahwa penduduk Madinah terkenal ilmu mereka itu dari ashab Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. Ahlu Mekah ilmu mereka dari Ibnu Abbas dan para sahabatnya. Ahlu Iraq dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, masing-masing punya tempatnya masing-masing. Kemudian fasal ketiga itu tentang fikih di masa sahabat yang junior sekaligus dengan tabi'in yang senior, yang kibar. Daur ta'sisi lil fikih, masa mulai pembangunan untuk perkembangan untuk fikih. Naam. Ini sudah kita baca kemarin sedikit sampai siapa-siapa saja mufti setiap daerah di para kalangan tabi'in, ya. Di antaranya di sini dijelaskan mufti Makkah siapa, mufti Yaman siapa, mufti ahlul Yamamah siapa, mufti sekaligus ahli fikih tentunya. Dijelaskan tentang mereka, siapa mereka. Kemudian mufti Kufah, siapa mufti Kufah dan ahli fikihnya. Mufti Basrah, siapa mufti Basrah serta ahli fikihnya siapa. Kemudian mufti ahli Syam, ahli fikihnya siapa. Ini sudah kita sampaikan. Silakan diringkas saja. Mufti ahli Syam ini namanya biar enggak susah menghafalnya, karena nanti mungkin ada keluar dari di ujian mungkin insyaallah siapa mufti ini, siapa yang terkenal mufti kota Syam misalnya. Baik, kita akan bahas Makhul bin Abi Muslim Al-Hudhali, yang mana beliau adalah mufti Al-Syam wa faqihuha dan ahli fikihnya. Siapa beliau ini? Kenapa biasa beliau menjadi mufti ahli Syam serta ahli fikih? Perhatikan, huwa Makhul bin Abi Muslim Asy-Syahrab bin Hadhil Abu Abdillah, yang dipanggil dengan Abu Abdillah Al-Hudhali bil Wala. Al-Hudhali bil Wala, dikata wala
limra'atin min Hudzail, dari limra'atin min Hudzail bil wala, bukan kota wala ini, bil wala maksudnya ini dia walinya apa, bukan wali apa, maulanya wanita dari Hudzail, fanusiba ilaiha al-Hudzali bil wala. Jadi dia al-Hudzali ini dia dapatkan karena dia dulu ibaratnya maula, budak, namun sudah dibebaskan, budak dari wanita dari kota Hudzail, fanusiba ilaiha, lalu dia nasabkan dirinya kepada Hudzail tersebut, al-Hudzali. Nah, asluhu min Faris, asalnya dia dari Paris. Wa mauliduhu fi Kabil, tempat lahirnya di kota Kabil namanya. Wa huwa min Sabi Kabil, dan ia dari tawanan kota tersebut, termasuk tawanan kota tersebut. Perhatikan, budak tawanan dari kota Kabil, namun menjadi ulama, mufti, ahli fikih. Wa qad talaba al-ilma fil Iraq, dia menuntut ilmu di Irak, wal Madinah, kemudian di kota Madinah, wa tafa katsiran minal buldan, kemudian dia banyak mengelilingi kota-kota, ila an istaqarra fi Dimasyq, sampai dia menetap di kota Damaskus. Wa kana rahimahullah faqihu Syam fi asrihi, dan bahwasanya beliau rahimahullahu taala merupakan ahli fikihnya kota Syam. Baik, bentar ya. Nah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Iya, nanti anak apa juga gampang itu koordinasi, entah anak datang ke toko atau ke maksudnya ke tempat antum, ke salah, gampang. Khair insyaallah. Ya khair insyaallah. Jazakumullah khairan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Taib, afwan. Karena rahimahullah faqihu Syam fi asri, dan bahwasanya beliau rahimahullah merupakan ahli fikihnya kota Syam di masanya. Wa huwa min hufadzil hadis, yang termasuk para penghafal hadis beliau, para penghafal hadis. Qala az-Zuhri, al-Imam az-Zuhri mengatakan, al-ulama'u arba'ah, ulama yang beliau tahu itu ada 4. Siapa saja? Maksudnya tentu di kalangan para tabi'in ya. Siapa mereka? Sa'id ibn al-Musayyib bil Madinah, Sa'id Musayyib di kota Madinah, wa Sya'bi bil Kufa, Asy-Sya'bi di kota Kufa, wal Hasan al-Basri di Basrah, wa Makhul, dan Makhul di Syam. Perhatikan tenarnya beliau. Bahkan Imam Az-Zuhri mengatakan salah satu ulama yang tenar pada masanya ketika beliau hidup, dan beliau terkenal di kota Syam. Walam yakun fi zamanihi absar minhu bil futya, dan di zamannya tidak ada yang lebih dikenal, lebih diketahui, lebih faham dalam berfatwa kecuali beliau ya. Tidak ada. Beliau paling terkenal dalam masalah fatwa. Wa kana la yufti hatta yaqul, dan bahwasanya beliau tidak akan berfatwa sampai dia mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah azza wa jalla yang maha tinggi lagi maha mulia. Hadza ra'yun war ra'yu yukhti wa yusib, inilah pandanganku. Yang namanya setiap pandangan bisa salah dan bisa benar. Itu setiap kali beliau berfatwa seperti itu. Hadza ra'yun war ra'yu yukhti wa yusib ya, ini merupakan pandangan, maka setiap pandangan itu bisa dikatakan salah dan bisa dianggap benar. Wa qala Abu Hatim juga berkata, ma a'lam bisyam afqah min Makhul, aku tidak kenal di kota Syam yang lebih faqih daripada Makhul. Ini tentang Makhul bin Abi Muslim al-Hudzali. Wa fi wafatihi riwayat iddah, dan pada waktu hari wafatnya beliau banyak riwayat yang banyak, terdapat riwayat yang banyak. Faqila sanatu 18 pada tahun ke-18, waqila 13 pada tahun ke-13, waqila 16 pada tahun 16, waqila 12 pada tahun 12, waqila 14 wa mi'ah. Jadi ada yang
pada tahun 18 maksudnya 118, ada tahun 113, ada 116, ada 112, ada 114 ya. Seperti itu. Banyak riwayat-riwayat tentang kapan wafatnya. Itu tentang mufti ahli Syam. Ya, makhul. Ingat itu. Wa kana mufti ahli Khurasan wa faqihuha Ata al-Khurasani. Muftinya ahli Khurasan, dan ahli fikihnya adalah Ata al-Khurasani. Wa kana mufti ahli Misr wa faqihuha, muftinya ahli Misr, penduduk kota Mesir, dan ahli fikihnya adalah Yazid bin Ibnu Habib, Yazid bin Ibnu Habib, wa Bukair bin Abdullah al-Ashaj, wal Laits bin Sa'ad. 3 orang terkenal mufti penduduk kota Mesir, yaitu Yazid bin Abi Habib, Abi kayaknya ini salah cetak. Wa Bukair bin Abdullah al-Ashaj, wal Laits bin Sa'ad. Baik. Siapa mereka? Ketiga-tiga ini siapa mereka? Naam, Yazid bin Abi Habib. Naam, Yazid namanya adalah, perhatikan, Yazid bin Abi Habib, lahir pada tahun ke-53, wafat 128. Masehinya adalah 673 745. Yazid bin Suwaid, bahasa Arabnya wulida fi sanah 53 wa tuwfiya sanah 128 Hijriyah atau 73 wa 600 ila ini wulida fi sanah 73 673 wa tuwfiya sanah 745. Yazid namanya adalah Yazid bin Suwaid bin Abi Habib Abu Raja, ya, kunyahnya Abu Raja al-Azdi maulahum, ya, dia dari Azdi, keluarga Azdi, dia sebagai maula, orang yang sudah dimerdekakan oleh mereka. Al-Misri, dari kota Mesir. Wa huwa imamu hujjatin, imam hujjah, imam dalam masalah hujjah, wa mufti diyar al-Misriyah, sebagai mufti penduduk kota daerah Mesir. Wa huwa min sigharit tabi'in, dan dia termasuk dari tabi'in yang junior. Wa kana min jullatil ulama'il 'amilin, ya, dan termasuk para ulama yang mengamalkan ilmunya. Irtafa'a bit taqwa, terkenal karena ketakwaannya. Wa huwa min wa huwa mujma'un 'ala al-ihtijaj bihi, dan untuk orangnya para ulama sepakat mengambil hujjah dari beliau. Ini bukti bahwa beliau orang-orang yang benar-benar dianggap. Qala Abu Sa'id bin Yunus kana mufti ahli Misr fi ayyamihi. Abu Sa'id bin Yunus berkata tentang beliau, Yazid bin Abi Habib ini adalah beliau terkenal bahwasanya ia mufti ahli Misr fi ayyami, pada masanya. Wa kana haliman, orang yang sangat dermawan, lembut, halim. Aqilan, berakal. Wa kana, pintar maksudnya cerdas. Wa kana awwala man azhara al-ilma bi Misr, dan dia termasuk orang-orang yang pertama memperlihatkan ilmunya di Mesir. Maksud memperlihatkan ilmunya adalah menyampaikan, mengajarkan ilmunya di Mesir. Wal kalam fil halal wal haram, dan senantiasa berbicara dalam masalah halal dan haram. Wa masail, dan banyak masalah-masalah. Wa qila innahum kanu qabla dzalika yatahaddatsuna bil fitan, dan bahwasanya kanu, mereka sebelum itu, yatahaddatsuna bil fitan wal malahim, mereka berbicara tentang fitnah-fitnah dan kejadian-kejadian, tentu kejadian-kejadian dalam masalah agama, ya. Wa targhib fil khair, dan senantiasa memotivasi orang untuk melakukan kebaikan. Wa qala Laits bin Sa'ad berkata, Yazid bin Abi Habib sayyiduna wa alimuna, ya, Yazid bin Abi Habib dia merupakan tuan kami dan ahli ilmu di antara kami. Bukair bin Abdullah al-Ashaj, siapa Bukair ini? Al-Imam Bukair bin Abdullah al-Ashaj, namanya kunyahnya adalah Abu Abdullah, wa yuqal Abu Yusuf, disebut juga Abu Yusuf al-Qurashi al-Madani, maula Bani Makhzum, sama juga maula, budak yang sudah dibebaskan dari Bani Makhzum, wa nazil Misr, tinggal di kota Mesir. Thiqatun hafidhu ahadul a'lam,
yang mana thiqah, orangnya terpercaya, lagi hafal, kuat hafalannya, ahadul a'lam, yang terkenal. Wa huwa walidul muhaddits Makhramah bin Bukair, yang mana orang tuanya juga seorang ahli hadis yang bernama Makhramah bin Bukair. Nah, bukan orang tuanya, anaknya. Dia merupakan orang tua dari seorang ulama ahli hadis yang bernama Makhramah bin Bukair. Jadi anaknya juga ahli hadis. Ma'dud min sighari, yang terhitung dari tabi'in yang junior. Qala anhu al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berkata tentang beliau, thiqatun salih, orang yang thiqah lagi salih. Qala al-Waqidi wa ibn Numair atau Namir wallahu a'lam, mata sanata 27 wa 100, wafat pada tahun 127. Wa qala Abu Hafsin al-Fallas, mata sanata 22 wa 100, wafat pada tahun 122. Ada yang bilang 27, ada yang bilang 22. Baik. Itu tentang beliau. Tentang Mufti Qairawan. Mufti Qairawan, ini daerah Qairawan. Sekarang wallahu taala alam, Ustaz kurang tahu di mana Qairawan ini. Entah itu di Hams atau di mana. Hims. Qairawan sekarang kurang tahu, Ustaz. Silakan dicek di peta. Qairawan sekarang letaknya di mana? Wa kana muftil Qairawan wa faqihuha, muftinya penduduk kota Qairawan serta ahli fikihnya adalah Sahnun bin Sa'id. Wulida sanata 160 wa tufiya sanah 240. Itu hijriyah. Miladiyah wulida sanata 777 wa tufiya sanah 854. Siapa Sahnun ini? Al-Imam Abdus Salam bin Sa'id bin Habib At-Tanuhi al-mulaqab bi Sahnun. Namanya adalah Abdus Salam bin Abd Sa'id bin Habib At-Tanuhi, yang mendapatkan gelar namanya dengan Sahnun. Asluhu min Hims, kota asalnya adalah Hims, wa mauliduhu fil Qairawan, dan lahirnya di kota Qairawan. Intahat ilaihi ri'asatul ilmi fil Maghrib. Jadi seluruh ilmu itu mengarah kepadanya di daerah Maghrib, ya, Maroko. Wa huwa Maliki. Adapun mazhabnya adalah mazhab Maliki. Wa huwa Maliki. Mazhabnya adalah mazhab Maliki. Wa huwa sahibu al-Mudawwanah. Dia pengarang kitab al-Mudawwanah. طيب. وقد اجتمع في سحنون خلال قلما اجتمعت في غيره. Dan telah berkumpul pada diri Sahnun khilal. Wallahu a'lam, khilal ini ilmu-ilmu yang banyak. Taib, ilmu-ilmu yang banyak. Para penuntut ilmu yang datang dari berbagai kota. Qallama ijtama'at fi ghairi, yang lainnya tidak ada seperti beliau. Wahya al-fiqhul bari' wal wara'us sadiq was saramah fil haqq, as-saramah fil haqq waz zahadah fid dunya wat takhashshun fil malbas wal mat'am was samahah wal karam, wa kana la yaqbal min ahadin syai'a. Perhatikan, ya, ahli fikih yang terkenal, sangat ahli. Wal wara as-sadiq, jujur. Wara lagi jujur. Wara takut dari dosa-dosa, ya, berhati-hati dari dosa, takut. As-saramah fil haq, yang tegas dalam kebenaran. Az-zahadah fid dunya, zuhud dalam masalah dunia. At-takhashshun fil malbas wal mat'am, enggak terlalu bermegah-megahan dalam berpakaian dan juga makanan. As-samah wal karam, mudah lagi mulia, enggak mempersulit. Wa kana la yaqbal min ahadin syai'a, tidak menerima apapun dari orang-orang.
Qala Ibnu Ajlan al-Andalusi, Ibnu Ajlan berkata tentang beliau, ma burika li ahadin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabi, ma burika li Sahnun fi ashabihi, fa innahum kanu fi kulli baladin a'immah. Tidaklah salah seorang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberkahi, ma burika li ahadin, ma burika li ahadin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi, ma burika li Sahnun fi ashabi. Tidak ada keberkahan yang lebih berkah bagi seseorang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabatnya seperti diberkahinya Sahnun bagi para sahabatnya. Jadi Sahnun ini bagian keberkahan untuk teman-temannya. Fa innahum kanu fi kulli baladin a'immah. Fa innahum kanu fi kulli baladin a'immah. Karena sungguhnya mereka di setiap daerah itu ada pemimpinnya. Jadi dianggap bahwa Sahnun ini bagaikan pemuka di antara mereka. Wa kana alladhi yahduruna majlisahu minal ibad aktsaru tullab al-ilm, dan bahwasanya dalam majelisnya itu banyak sekali para penuntut ilmu menghadirinya. Banyak penuntut ilmu menghadirinya. Tuwfiyal Imam Sahnun fi syahr Rajab, wafatnya beliau Imam Sahnun pada bulan Rajab sanata arba'in wa mi'atain, pada tahun 240, walahu 80 sana, dan umurnya 40 tahun. Wa khallafahu Ibnu Muhammad, dan digantikan oleh anaknya Muhammad. Alladzi akhadha al-ilma an walidi, yang mengambil ilmu dari ayahnya sendiri. Wa asbaha ba'da abi faqihul Qairawan, yang mana anaknya setelah bapaknya menjadi Faqihul Qairawan. Dia yang menjadi Faqihul Qairawan, ahli fikihnya kota Qairawan. Ya. Qal Katani muntaha ghalib salasil al-fiqh al-maliki. Jadi puncaknya dalam permasalahan ilmu fikihnya mazhab Maliki beliau, wal fiqhul Hambali ila Abdullah bin Umar. Adapun fikih Hambali itu kepada Abdullah bin Umar. Perhatikan, muntaha ghalib salasil al-fiqh al-maliki wal fiqh al-hanbali ila Abdullah bin Umar. Puncaknya, pokoknya, dasarnya, sumbernya seluruh permasalahan fikih Maliki dan fikih Hambali itu kepada Abdullah bin Umar. Wa muntaha ghalib salasil al-fiqh al-hanafi ila Abdullah bin Mas'ud. Adapun dalam masalah fikih Hanafi, Imam Abu Hanifah Hanafi, madhab Hanafi itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Asalnya kebanyakan hadis-hadisnya berasal dari Abdullah bin Mas'ud, pemikirannya dari Abdullah bin Mas'ud, kesimpulannya dari Abdullah bin Mas'ud. Ini fikih Hanafi ya. Adapun fikih Maliki dan fikih Hambali ini dari Abdullah bin Umar. Wa muntaha ghalib salasil fikih Syafi'i ila Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Adapun sumbernya fikih Syafi'i itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Qayyim, wad-dinu wal fiqhu wal ilmu intashara fil ummah an ashabi Ibn Mas'ud wa ashabi Zaid bin Sabit. Ya. Agama, fikih serta ilmu ini banyak tersebar di umat ini dari sahabat-sahabatnya serta murid-muridnya Ibnu Mas'ud, dan juga sahabat-sahabat serta murid-muridnya Zaid bin Sabit, wa ashab Abdullah bin Umar. Begitu pula murid dan teman-temannya Abdullah bin Umar, wa ashab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, dan juga murid serta teman-temannya Abdullah bin Abbas. Fa'aliman nas ilmun nas ammatuhum min ashabi haula'il arba'ah. Dan ilmu manusia secara keseluruhan itu dari teman-teman mereka empat ini, teman-teman mereka berempat. Teman-teman mereka yang empat ini yaitu itu siapa? Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Rata-rata ilmu mereka dari keempat orang ini atau murid-murid mereka. Fa amma ahlul Madinah fa ilmuhum an ashabi Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Umar. Adapun penduduk kota Madinah, ilmu mereka itu dari murid-murid dan teman-temannya Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. Wa amma ahlul Makkah ilmu mereka ilmuhum an ashabi Abdullah bin Abbas. Ilmu mereka itu dari murid-muridnya, teman-temannya Abdullah bin Abbas. Wa amma ahli Iraq fa ilmuhum an ashabi Abdullah bin Mas'ud. Adapun ahli Iraq, ilmu mereka dari teman-temannya, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Jarir berkata rahimahullah, wa qad qil inna Ibnu Umar wa jamaah mimman asha ba'dahu bil Madinah min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama kanu yuftuna bi madhahib Zaid bin Sabit.
Jadi Ibnu Jarir berkata bahwasanya dikatakan tentang Ibnu Umar wa jamaah mimman asya ba'dahu bil Madinah, dan sekelompok orang yang hidup bersamanya setelahnya di kota Madinah, min ashabi Rasulullah, dari para sahabat Rasulullah SAW, inna makanu yuftuna bimadzhab Zaid bin Sabit, bahwasanya mereka berfatwa ketika itu adalah dengan madhabnya Zaid bin Sabit. Wa makanu akhadhu anhu mimma lam yakunu hafidhu fi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makanu akhadhu anhu mimma lam yakunu hafidhu fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan. Mana tidaklah mereka ambil darinya, mereka tidak akan mengambil kecuali apa yang telah mereka hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tidak mengatakan perkataan kecuali apa yang mereka ambil dari Zaid bin Sabit. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Wahb haddatsani Musa bin Ali al-Lakhami an abihi anna Umar bin Khattab khataba an-nas bil Jabiyah. Faqala man arada an yas'al 'anil fara'id falyati Zaid bin Sabit wa man arada an yas'al 'anil fiqh falyati Mu'adz bin Jabal. Man arada al-mal falyatini. Perhatikan, Umar bin Khattab diriwayatkan dari Ibnu Wahab bahwa ia diceritakan oleh Musa bin Ali al-Lakhami dari bapaknya, ketika itu dia mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khutbah di kota Jabiyah, berkata, khutbahnya adalah man arada an yas'al 'anil faraid, barang siapa yang ingin bertanya tentang faraid, fardhah, kewajiban-kewajiban dalam agama ini, falyati Zaid bin Sabit, hendaklah dia mendatangi Zaid bin Sabit. Wa man arada an yas'al 'anil fiqh, barang siapa yang ingin bertanya tentang fikih, falyati Mu'adz bin Jabal, hendaklah dia datang kepada Mu'adz bin Jabal. Wa man arada al-mal falyatini, barang siapa yang mau harta, uang, maka hendaklah dia mendatangiku. Baik. Sampai sini pembahasan kita. Begitulah bagaimana fikih itu bersumber ya dari orang-orang, dari orang-orang terpilih dengan keilmuan mereka, dengan kehati-hatian mereka, dengan usaha mereka yang berusaha mempelajari ilmu lalu menyebarkan fikih. Karena kita membahas fikih, kenapa kita bahas ini? Karena kita ingin tahu dari mana fikih yang kita dapati sekarang. Nah, ini sudah mulai terbagi-bagi. Ada yang ilmu mereka dari kota Mekah siapa? Ilmu dari siapa ilmunya? Kota Madinah, kota Irak dari siapa? Nah, seperti itu sampai terbagi-bagi seperti sekarang. Nah, insya Allah akan kita bahas selanjutnya bagaimana terbagi-baginya. Di halaman apa ini 77 ini akan kita lanjutkan. Seperti itulah ilmu-ilmu tersebut. Karena sedikit sekali masing-masing punya daerahnya masing-masing, karena bumi Allah Subhanahu wa taala luas. Enggak mungkin satu orang menduduki seluruhnya, menyebarkan kepada seluruhnya, enggak. Jadi yang di sini tempatnya di sini dengan pemahamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga seperti itu, dan di sini juga seperti itu. Sampai nanti kepada kita ilmu tersebut. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.